Oke, bagus. Nah, kalian tolong lebih semangat lagi karena Mister rekam di sini ya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas kita belum buka ya. Silahkan dibuka dulu Kema atau Trisha. Setelah absen tadi kalian tulis di GCR, nanti habis itu ya kirim nama kalian, misalnya Lionel Rafael Santo hadir seperti itu. Dan selanjutnya Valencia. Nah, ini nanti saya upload untuk bukti. Jadi ada record, ada upload. Nah, berapa lapis tuh? Jadi kalian tolong lebih semangat karena Mister juga semangat banget ya untuk membuat kalian lebih semangat ya. Hari ini akan dibuka dengan membacakan nama Karapata. Ya, kalian punya buku Parita seperti ini atau di web Mister sudah upload ya web kalian. Ya, di mana di Google Sheet ya. Silahkan buka Google Sheet di Parita, buku Parita ya. Sebentar, Mister akan ya. Ya, ini Google Sheet kalian. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, sudah saya ubah dan yang belum saya perbaharui adalah di jadwal. Kalau film ada beberapa. Nah, kita masuk ke perpustakaan ini ya. Di sini ada buku pelajaran, buku meditasi. Nah, kita ke buku pelajaran agama Buddha. Di sini ada buku kalian, nanti dibuka ya untuk mengetahui pelajaran kalian. Terus buku paritanya saya taruh mana ya? Saya lupa. Di perpustakaan. Terus buku agama Buddha di sini. Agama Buddha ada cerpen epoch, bukan. Buku paritanya saya taruh mana ya? Saya lupa. Oke. Buku Parita. Buku Parita. Buku meditasi, buku pelajaran, komik, gambar Buddhis, buku agama. Bukan di sini. Komik, meditasi, perpustakaan, musik, materi, buku anak. Perpustakaan buku Parita ini. Kurang buku Parita di depannya. Nah, di sini nanti kalian ada buku Parita bisa klik. Nah, ini sama kayak yang seperti ini. Ini sama bukunya. Ya, silahkan kalian buka. Nah, halaman biar lebih enak pakai tampilan yang ini. Oke. Halaman nama Karapata itu diingat-ingat halamannya ya. Itu tontonan bisa bakti. Nah, pembukaan kita baca ini Arahang sama Sambuddha Bhagawa. Nah, sampai ini untuk membuka pelajaran. Jadi kalau dibuka di buku kan kita nafas masuk, nafas keluar. Nah, di pelajaran agama Buddha yang asli seperti ini kita bacakan Arahang. Oke? Trisha silahkan dipimpin teman-temannya Trisha. Before we study, let's pray together. 1, 2, 3, begin. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami
Bupati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bawantu Skitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Teresa. Nah, Teresa biasa kemana biharanya? Puja bakti di mana? Biasa di dekat rumah sih, Sar. Oh, oke. Ya. Bagus. Nah, selanjutnya Mister akan putarkan sebuah film dulu ya, sebelum kita masuk ke pelajaran. Mister akan putarkan sebuah film. Ya, film yang ada di sini adalah tentang 7 minggu setelah Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan. Nah, kalian selalu bisa klik ya di situ. Linknya masih ingat? Nah, ini punya Mister sendiri. Di antara keheningan hutan Uruwela, kecerahan semesta alam dengan segenap isinya yang menyambut riang, Buddha duduk bermeditasi di atas singgasana. Sebentar, ternyata tidak nge-share ya. Kita ulangi. Nah, nanti kalian bisa subscribe di sini ya. Jadi kalian tonton ini dan tulis komennya di sini. Ya, kelas 7A, 7B namanya siapa. Jadi komen, nanti kalian komen di sini kelas 7, kelas 7A, 7B, 7C. Karena ini adalah materi kalian. Ya. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Silahkan perhatikan. Di antara keheningan hutan Uruwela, kecerahan semesta alam dengan segenap isinya yang menyambut riang, Buddha duduk bermeditasi di atas singgasana Aparajita, meresapi kebahagiaan kebebasan Wimutti. Kebahagiaan kearahatan yang bebas dari noda kekotoran batin. Dengan postur duduk bersila, Buddha berpikir, "Aku telah mengembara dalam banyak kehidupan. Kini aku telah menaklukkan Mara secara total dan meresapi bekerjanya hukum Paticcasamuppada. Peristiwa 1 minggu di singgasana Aparajita ini disebut Palanka Sataha. Buddha menikmati kebahagiaan kebebasan dengan merenungi bekerjanya hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau Paticcasamuppada. Mata rantai 12 faktor yang menjelaskan tentang fenomena penderitaan manusia dalam samsara atau tumimbal kelahiran dalam urutan maju dan urutan mundur. Buddha merenungkan dengan urutan maju proses munculnya lingkaran penderitaan. Dari awija atau kebodohan menyebabkan sankara atau bentuk-bentuk mental, dari sankara menyebabkan winyana atau kesadaran, dari winyana menyebabkan nama rupa atau batin jasmani, dari nama rupa menyebabkan salayatana atau 6 indera,
Dari salayatana menyebabkan pasan atau kontak, dari pasan menyebabkan wedana atau perasaan, dari wedana menyebabkan tanha atau keinginan, dari tanha menyebabkan upadana atau keterikatan, dari upadana menyebabkan bawa atau perwujudan, dari bawa menyebabkan jati atau kelahiran, dari jati menyebabkan jara marana atau sakit, usia tua, dan kematian. Peristiwa yang terjadi pada minggu kedua setelah mencapai penerangan sempurna, di mana Buddha menatap dalam kepada pohon Bodhi sebagai tanda terima kasihnya. Buddha berdiri dan memandangi pohon tanpa berkedip selama 1 minggu. Peristiwa ini disebut Animisa Satta dan menunjukkan suatu pelajaran batin yang besar kepada dunia, yaitu berterima kasih kepada pohon Bodhi yang menaunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna. Peristiwa ini juga mengajarkan tentang balas budi dan kepedulian terhadap lingkungan. Dari peristiwa ini, hampir 2.600 tahun silam sampai sekarang, umat Buddha menghargai pohon Bodhi. Pada minggu ketiga setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha berdiam di dekat pohon Bodhi. Dengan mata batin yang tajam, Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang telah dicapainya. Untuk itu, Buddha menciptakan jembatan permata di udara dengan kekuatan pikirannya, dan selama seminggu, di minggu ketiga ini, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang diciptakannya. Peristiwa berjalan di jalan setapak permata ini disebut Cankama Sataha. Pada minggu keempat setelah pencapaian penerangan sempurnanya, Buddha berdiam di kamar permata yang diciptakannya. Beliau merenungkan kesulitan-kesulitan manusia dalam mempelajari dan menyelami ajaran tertinggi yang disebut Abhidhamma. Ajaran Abhidhamma terdiri atas 7 kitab. Ketika beliau menyelidiki ke-6 kitab pertama, tubuhnya tidak memancarkan cahaya. Namun ketika Buddha merenungkan kitab ke-7 atau Patana, kemahatauannya menunjukkan kilauan yang luar biasa. Kemahatauannya benar-benar tampak sepenuhnya melalui ajaran agung tersebut dan auran yang terpancar dari tubuhnya dalam 6 sinar. 6 sinar tersebut adalah biru, kuning emas, merah, putih, jingga, dan warna campuran dari 5 sinar tersebut. Biru melambangkan bakti, kuning emas melambangkan kebijaksanaan, merah melambangkan cinta kasih, putih melambangkan kemurnian dan kesucian, jingga melambangkan kegiatan, dan warna kilau campuran melambangkan kombinasi dari semua sifat mulia ini.
Peristiwa minggu keempat di mana Buddha merenungkan hukum tertinggi dari Abhidhamma Pitaka di rumah permata ini disebut Ratanagara Sataha. Pada minggu kelima setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha berdiam di bawah pohon Ajapala yang tumbuh di sekitar pohon Bodhi sambil meresapi kebahagiaan Nibbana selama 7 hari. Ketika beliau keluar dari meditasinya, seorang pertapa yang sombong menghampirinya. Tanpa menunjukkan rasa hormat, dia bertanya, Dalam hal apa seseorang menjadi seorang Brahmana? Dan kondisi-kondisi apa yang membuat seseorang menjadi Brahmana? Seseorang bisa menjadi Brahmana kalau dia sudah membuang kejahatan, tidak memiliki sifat congkak, bebas dari kekotoran batin, mampu menguasai diri, dan mampu mengukur diri sendiri. selanjutnya, pada minggu kelima ini pula, banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui putri-putri cantik sebagai jelmaan dari Maratana, yaitu Tana, Arati, dan Raga. Akan tetapi, semua itu tidak menggoyahkan keteguhan batin Buddha, sehingga akhirnya mereka pergi meninggalkan Buddha Gotama. Minggu kelima ini dikenal sebagai Ajapala Sataha. Buddha duduk bermeditasi di tepi danau di bawah pohon mucalinda. Peristiwa hujan lebat dan angin menimpa Buddha. Dewa menjelma sebagai Raja Naga keluar dari danau Mucalinda dan segera melindungi Buddha. Raja Naga membelitkan badannya 7 kali untuk singgasana Buddha, dan kepala naga berubah menjadi 7 untuk memayungi Buddha dari hujan dan angin. Setelah reda, Raja Naga berubah menjadi seorang pemuda, lalu merangkapkan kedua tangan di depan dada, memberi hormat kepada Buddha. Selanjutnya berubah menjadi naga dan bergegas pergi. Peristiwa di bawah pohon mucalinda ini disebut Mucalinda Sataha. Buddha berpindah dari bawah pohon Mucalinda menuju pohon Rajayatana. Di bawah pohon Rajayatana, Buddha duduk bersila di tepi sungai Neranjara
untuk menikmati kebahagiaan arahat dalam batinnya. Pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagu pujian sebagai berikut. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi. Mencapai akhir dari nafsu keinginan. Peristiwa di bawah pohon Rajayatana ini disebut Rajayatana Sataha. Selanjutnya, mari kita simak lagu Pekik Kemenangan sebagai berikut. Halo, oke. Halo Nak, gimana filmnya? Masih simak? Masih, Mister. Oke. Masih Mister. Bagus. Mister. Ya. Tadi ada yang belum dipanggil ya. Ini Valencia Putri Susanto. Saya juga belum, Mister. Davinka, sudah gabung di Classroom belum? Hadir, Mister. Di Classroom? Sudah gabung di Classroom belum? Sudah. Yang belum? Karena di sini yang sudah bergabung, oh iya ini Valencia sudah. Terus siapa namanya tadi? Yang belum dipanggil? Yang gambarnya Free Fire ini? Saya, Mister. Ya, siapa namanya? David, Mister. David. Davinka ya. Oke, Davinka. Davin Wijaya adanya. Darwin Wijaya. Davin belum bergabung ya di Classroom ya? Darwin hadir, Mister. Iya, Belum. Darwin. Ya, ini kamu bergabung dulu di Classroom. Itu kan Mister udah kirim link kan? Di inbox Mister sudah kirim link. Nah, silahkan gabung dulu. Ini terus klik. Habis diklik, kamu cari gabung di Classroom kelas 7. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, Pekik Kemenangan. Tapi sebelum itu kita nyanyinya buat ntar aja. Jadi terakhiran, Mister akan nah, ini apa ya? Ini YouTube sebentar. Kita masuk ke Classroom, ke materi. Ke materi. Oke, materinya ini. Nah, mana ya? Mana. Oke, nah kita akan masuk ke materi. Ini bisa didapat di mana, Mister? Kita bisa dapat di materi di web ya, web yang Mister buat. Nah, ini adalah pasca penerangan sempurna Buddha ya, setelah 7 minggu dia mencapai penerangan sempurna. Nah, ini yang akan Mister
eh, ajarkan bagaimana dan apa yang dilakukan Buddha pada saat 7 minggu pertama setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Ya, siapa bisa jawab minggu pertama? Minggu pertama itu ngapain aja tadi? Di video. Bertapa. Ya. Oke. Apalagi? Apa yang didapat dia di minggu pertama? Eh, mengetahui Ngapain? tentang apa ya itu ya? Lupa pula lah. Oke. Ada yang bisa jawab? Di minggu pertama Buddha ngapain setelah mencapai penerangan sempurna? Di video tadi. Trisha, Jo, Davinka, Davin, Raymond, Jo, Trisha, Imade. Imade ini Buddhis atau Hindu, nak? Hindu, Mister. Oke, nggak apa-apa. Ikut Mister aja dulu ya. Ngikutin aja dulu. Nanti kalau memang itu bisa tanya. Ya, bisa telepon Mister. Bisa itu. Mister akan luangkan waktu sedikit. Ya, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Belajar semua agama. Ya, Mister juga suka budaya Hindu. Ya, karena kita dulu kan satu. Jiwa Buddha. Ya, kita dulu satu. Oke. Oke, selanjutnya ada yang bisa jawab di minggu pertama kita ngapain? Bermeditasi di bawah pohon bodi. Bermeditasi bawah pohon bodi dan mengetahui tentang roda aksara. Oke, Atau singkatnya roda kelahiran. oke, keep dulu ya. Di minggu kedua, Buddha menatap pohon bodi setelah Body. bertapa di bawahnya untuk berterima kasih. oke, namanya siapa? Tadi yang jawab? Johannes. Yohanes. Oke, keep dulu ya. Yang lain bisa jawab? Minggu kedua. Oke, selanjutnya minggu ketiga ngapain? Buddha? Minggu keempat lupa? Minggu kelima? Minggu keenam, bukan minggu ya. Minggu keenam kurang ya. Minggu pertama, Sang Buddha duduk bermeditasi di bawah pohon bodhi, menikmati kebahagiaannya. Ya, dinamakan Vimutti Sukha. Minggu ini dikenal dengan Palanka Sataha. Karena yang terberkahi maksudnya Buddha tetap duduk di tahta ya, tak terkalahkan atau aparajita palanka di kaki pohon bodhi. Peristiwa ini dikenal sebagai Palanka Sataha. Di minggu pertama ngapain, nak? Buddha ngapain setelah mencapai penerangan sempurna? Bermeditasi di bawah pohon bodi, menikmati kebebasan dan kebahagiaan, Mister. Ya, disebut apa? Vimutti Sukha. Ya, Vimutti Sukha. Betul. Nah, peristiwa ini biasanya dikenal sebagai minggu pertama Aparajita palanka. peristiwa ini dikenal sebagai Palanka Sataha. Oke. Nah, next. Minggu kedua ngapain? Silakan baca Trisha. Trisha apa? Imade. Boleh dibaca? Sang Buddha selama seminggu memandangi pohon bodhi tanpa berkedip sebagai tanda terima kasih terhadap pohon bodhi yang telah menaungi beliau. Peristiwa ini dikenal dengan Animisa Sataha. Oke, bagus. Ya. Terus terima kasih Made. Terus Raymond. Minggu
3. Raymond, silakan dibaca. Sang Buddha berjalan mondar-mandir di jembatan permata atau Ratana Cankama di udara yang diciptakan sendiri untuk menghapus keraguan-raguan para dewa tentang pencapaian beliau. Ini dikenal dengan Rata Ratana Cankama. Cankama. Oke, ingat-ingat ya, Ratana Cankama. Oke, Raymond? Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, di minggu keempat, Davinka, Darwin, Valen. Silakan Valen, bacakan. Sang Buddha ngapain? Valencia? Ya, Mister. Ya, silakan dibaca. Ini kalau nggak salah tadi kayak itu Mister bikin itu yang Dibacakan. Nah, dibacakan. Minggu keempat, Sang Buddha duduk bersila gitu. Di HP kamu. Mister. Kan Sang ada Buddha. Sang Buddha duduk bersila di Wisma Permata. Dalam kurung Ratanagara. Ratanagara, ya. Ciptaannya sendiri. Beliau merenungi Abhidhamma, membuat pikiran dan tubuhnya murni, hingga memancarkan 6 warna cahaya. Ya. Namanya apa? Cabanuramsi. Ya. Peristiwa ini dikenal dengan Ratanagara. Ya. Minggu keempat ngapain? Namanya apa? Cabanaramsi. Ya, tadi enggak peristiwa di minggu keempat dikenal sebagai ada apa di minggu keempat? Ratanagara. Oke. Oke, ngerti ya? Terus ya, selanjutnya Brenda. Iya, Mister. Sang Buddha duduk bersila di kaki pohon banyan ajapala atau beringin, menikmati kebebasan pembebasan. Saat ini muncul 3 putri Mara, yaitu Tanha, Arati, Raga menggoda dengan kemolokan tubuhnya. Namun beliau tak tergoda. Ini dikenal dengan Ajapala Sataha. Ajapala Sataha. Tadi di film dilihat bahwa Buddha digoda oleh para Mara, ya, 3 Mara. Namanya siapa tadi? Brenda? 3 putri Mara. Kenapa, Mister? Namanya siapa 3 putri Mara? Tanha, Arati, Raga. Nah, Mara itu apa? Nafsu. Nah, Mara itu Imade, tahu Mara? Tidak, Mister. Mara itu yang biasa mungkin disebut sebagai setan. Ya, tapi setannya di sini bisa berubah wujud seperti 3 putri setan seperti itu. Ya, atau makhluk-makhluk yang hidup di alam benda. Biasa kita sebut sebagai setan seperti itu. Ya. 3 putri raja setan. Nah, seperti itu. Nah, dalam agama Buddha, makhluk-makhluk yang seperti ini dinamakan Mara. Kalau setannya Indonesia kan pocong apa segala macam, itu kelas rendahnya. Yang kelas tingginya itu Mara ini. Nah, setiap makhluk itu punya raja. Nah, 3 putri ini itu adalah 3 putri raja Mara seperti itu.
Raja Setan Putri Setan ini namanya siapa tadi? Siapa tadi? Tanha, Arati, Raga. Ya, Tanha, Arati, dan Raga. Oke, ingat-ingat ya nak. Nanti kalau ulangan, Mister kasih tahu, jadi kasih keluar soalnya, jadi kalian bisa jawab. Peristiwanya apa namanya? Hayapala Sataha. Ajapala Sataha. Oke, di minggu ke-6, silahkan. Siapa lagi ya? Brenda sudah. Hendardi sudah enggak tadi? Belum, Mister. Ya, silahkan. Sang Buddha bermeditasi di kaki pohon Mucalinda. Saat ini terjadi hujan lebat. Seekor Raja Naga perkasa yang melilitkan badannya sebanyak 7 kali dan melindungi Sang Buddha. Peristiwa ini dikenal dengan Mucalinda Sataha. Ya, peristiwa ini dinamakan dengan Mucalinda Sataha. Oke, yang terakhir, minggu ke-7, siapa mau baca? Sebentar. Nah, minggu ke-7. Silakan, siapa yang mau baca? Mister akan kasih poin. Valencia sudah. Sang Buddha duduk bermeditasi di kaki pohon Rajayatana, menikmati kebahagiaan pembebasan. Dikenal dengan Rajayatana Sataha. Demikian sang terbekahi melewati 7 minggu setelah pencerahan agung. Terima kasih Desi. Ya, Desi dari Bali juga? bukan, Mister. Dari Jawa? Iya. Nah, Jawane nduk. Jawane ndi to? Nggak tahu, Mister, lupa. Kak lupa. Ya padha wong Jawane. Oke, Sang Buddha duduk bermeditasi di kaki pohon Rajayatana, menikmati kebahagiaan pembebasan, dikenal dengan Rajayatana Sataha. Demikian sang terberkahi melewati 7 minggu setelah pencerahan Gong. Ya, apa tadi namanya peristiwa ke-7? Di minggu ke-7 apa? Buddha, namanya apa? Rajayatana Sataha. Oke. Rajayatana Sataha. Oke. Ini peristiwa ya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7 setelah Buddha Gautama mencapai penerangan sempurna. Dia ngapain sih? Nah, ini peristiwanya dari minggu ke-1 sampai ke-7. Nah, sekarang kita akan masuk lagi. Sebelumnya saya cek dulu siapa yang belum absen hari ini di Classroom. Ya, Darwin, Davinka, Desi, Hermandi, dan Keisha. Keisha belum absen. Hernandi, Mister. Ya, di Classroom tadi linknya sudah ada di inbox ya. Nah, kok ribet sekali, Mister? Ada absen ini, absen ini. Ya, karena ini untuk ini untuk lebih valid. Kok ini juga di-record? Nah, di-record itu biar kalian biasanya kalau ini kan nggak maksimal. Jadi
nanti Kak Mister akan upload. Di upload ini bukan karena Mister pengen subscribernya banyak atau apa, tidak. Tapi biar kalian bisa mengulang kembali apa yang dikatakan, apa yang terjadi di kelas ini. Nah, kalian boleh komen, Mister saya sudah nonton, seperti itu. Jadi kalian bisa ingat kalau itu lupa-lupa kan biasanya. Nah, seperti itu. Jadi Mister nggak diharapkan untuk di-subscribe, tapi harap komen, karena dengan komen itu Mister tahu kalian nonton atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti akan di YouTube akan ada perkembangan kayak film-film Buddhis. Mister juga sudah siapkan ya, ceramah-ceramah Dhamma Mister akan siapkan. Jadi Mister selalu update web Mister ya di agama Buddha ini. Gunanya untuk apa? Mempermudah kalian agar kalian bisa lebih mudah, tidak main game terus. Jadi HP digunakan untuk belajar. Kayak di web, Mister sudah upload beberapa komik-komik Buddhis, ada buku-buku Buddhis juga. Nah, seperti itu. Gunanya untuk apa? Biar kalian membaca buku, karena bukunya sekarang bukan buku seperti ini lagi, ya, tapi bukunya online, bentuknya e-book. Nah, kalau kalian baca e-book, saya rasa tidak tertarik dengan game-game lain. Misalnya game, nah penjajahan sekarang salah satunya kita dijajah oleh penjajah, yaitu dengan cara anak-anak suruh main game biar lupa akan sejarah, lupa akan pengetahuan agama, lupa akan semuanya ya, termasuk asal-usul bangsa kita. Nah, seperti itu. Nah, Mister akan coba kembali dengan cara yang lebih modern. Nah, sebaiknya kita ingat leluhur kita, ya. Kita rajin berdoa, rajin baca parita, rajin baca. Kalau dalam Hindu apa namanya, Nak? Sutra atau mantra ya? Imade? Mantra, Mister. Ya, mantra. Mister juga suka dengerin mantra Gayatri. Nah, Mister kalau itu suka meditasi juga sambil dengerin Gayatri. Yang Om Purwa Swaha ya. Nah, Iya, Mister. ya, itu Mister juga sering dengar. Nah, oke. Itu selanjutnya Mister akan ini belum absen ya, Davin Kayoan dan Hernandi belum absen ya. Nanti kalau direkap kalian nggak masuk. Ada tadi ya, Darwin ada ya? Ada, Mister. Ada. Ya silahkan ke Google Classroom dulu, Nak. Terus kamu absen di situ, tulis nama kamu. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke apa sih kesimpulan yang bisa diambil? Ya, kesimpulan yang bisa diambil dari hal tersebut ya, pada zaman Buddha, setelah Buddha bertapa selama berapa tahun? Menyiksa diri? Ada 6 tahun setelah meninggalkan istana. Buddha itu bertapa, meninggalkan istana, meninggalkan kedua duniawian itu selama 6 tahun. Ya, 6 tahun dia masuk ke hutan mencari yang namanya pencerahan agung atau mencari kebahagiaan luhur atau mencari bebasnya penderitaan. Nah, setelah 6 tahun Buddha, Pangeran Siddhartha itu masih Pangeran Siddhartha pergi ke hutan, dia mencari di mana belajar ke guru ini, guru itu, guru ini, guru itu.
tapi semuanya belum seperti yang diharapkan oleh Buddha. Belum. Nah, setelah itu dia duduk bersama Pancawagya. Pancawagya itu siapa? Asaji, Mahanama, Badia, Bapa, Asaji, Mahanama, Jukondana. Ya, lupa. Ya, ada yang nyanyi. Engkau yang mulia, 5 pertapa, yang selalu setia pada Sang Buddha, Asaji, Mahanama, juga Kondana, Badia, dan Bapa itu semua baik hatinya. Nah, 5 orang ini dinamakan Pancawagya. Nah, mereka bersepakat untuk sebelum kita mencapai penerangan sempurna tidak akan makan dan minum. Dia bertapa menyiksa diri di situ sampai badannya kurus kering, ya tidak, pokoknya hampir mati. Nah, setelah itu datanglah seorang membawakan, bukan seorang dulu, tapi ada beberapa pengamen yang lewat, dia nyetel senar gitar. Nah, ternyata senar yang disetel terlalu kencang itu akan putus. Nah, akhirnya enggak kedengeran. Senar yang disetel terlalu kendur juga enggak bunyi. Terus disetel lagi. Akhirnya bunyi kalau disetelnya sedang. Atas dasar mendengar itulah Buddha akhirnya sadar bahwa kita terlalu menyiksa diri pun tidak akan berhasil. Malah tubuh menjadi bisa meninggal. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau tubuh dimanja-manja, disayang-sayang, malas-malasan, segala macam, kita juga tidak akan dapat kebahagiaan sejati. Akhirnya, Buddha membuka mata, belum jadi Buddha dari Pertapa Siddhartha ya. Pertapa Siddhartha itu membuka mata, dan akhirnya dia menerima, karena pada waktu itu ada seseorang yang lewat dan membawakan berdana kepada Buddha, yaitu bubur susu. Ada yang mengatakan bubur susu, ada yang mengatakan susu saja. Ya, namanya Sujata. Sujata ya, Dek ya? Ya, namanya Sujata. Sujata, terus dia akhirnya makan itu dan tubuhnya kembali lagi. Tubuhnya kembali isi dan dia bertekad untuk mencapai penerangan sempurna, duduk di bawah pohon Bodhi. Nah, setelah itulah, ini ada kejadian-kejadian setelah dia mencapai penerangan sempurna. Nah, itu ya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari itu? Dari peristiwa-peristiwa itu. Nah, kita bisa lihat di halaman, ada yang sudah dapat buku ini? Halo, Nak? Belum, Sar. Belum. Oke. Mister, jangan khawatir, Mister sudah upload di web. Jadi Mister selalu update. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sebentar webnya. Oke. Nanti webnya, Mister sudah kasih siapa yang belum pernah buka web sama sekali? Siapa yang belum pernah buka web sama sekali? Gak tahu
linknya. Nah, oke. Mister akan kasih linknya. Disimpan baik-baik ya linknya. Sebentar, Mister cari alamatnya. Sebentar. Oke. Nah, itu alamat webnya bisa kalian simpan. Ya. Atau Mister kan biasanya kalau di Telegram, sudah gabung Telegram semua belum? Belum. Belum. Nah, Sudah, Mister. ya, yang sudah tolong dibantu untuk bergabung di Telegram. Karena di Telegram itu sebuah channel, ya, channel kelas 7. Nanti Mister akan upload seperti satu quote dari Mister, ya. Setiap hari Mister usahakan. Hari ini belum ya nak, tadi karena baru bikin quote buat anak Mister. Nah, anak Mister sendiri yaitu kelas 9B. Nah, 9B itu anak Mister sendiri. Jadi Mister wali kelas di situ. Nah, nanti ada informasi-informasi. Jadi pelan-pelan Mister nanti akan ubah. Jadi arahnya dari WhatsApp untuk agama Buddha khususnya ya, akan pergi ke Instagram pemberitahuannya. Karena Mister pusing. Kayak tadi aja mau ngasih tahu grupnya, nyari-nyari grup di mana ini? Grupnya, grup WA kalian, aduh pusing sekali. Karena Mister banyak sekali grup. Jadi nanti akan kembali lagi ke Telegram. Nah, oke, selanjutnya kita akan buka pelajaran. Di mana pelajarannya, Mister? Nah, buku pelajarannya di web, silahkan. Ini jadwalnya belum diperbarui ya, nak ya. Ini jadwal belum diperbarui. Ya. Nah, ini di buku di perpustakaan. Di sini ada perpustakaan, klik ya. Ada buku agama Buddha. Nah, kita masuk ke buku pelajaran. Nah, kalian bisa download di sini. Loh, kok nggak mau? Ini nggak mau bergerak. Oh, yang ini. Ya, ini. Ya, di sini di perpustakaan. Di sini ada buku Parita, ada buku. Nah, buku Paritanya belum masuk ke itu ya. Jadi kalau mau lihat buku Parita di sini. Oke, kita masuk ke perpustakaan. Nah, di sini masuk buku pelajaran. Nah, kalian bisa download, buka atau download di sini. Kelas 7. Oke, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Ya. Selanjutnya ini nanti kalian bisa baca. Nah, kayak tadi di video minggu pertama itu merenungkan tentang apa? Nah, kalian bisa baca ulang di sini. Yaitu karena kegelapan batin paticca samuppada diuraikan sebagai berikut. Karena kegelapan batin muncul atau awija. Atau selanjutnya muncullah bentuk-bentuk karma, Pak. Nah, kalian di sini. Oke. Nah, sekarang apain, Mister? Nah, selanjutnya
Apa sih yang kita bisa ambil dari hal-hal di atas ya? Nilai penting dari dalam 7 minggu pasca penerangan sempurna, Buddha mengakui bahwa pengembaraannya yang lampau dalam kehidupan yang membawa penderitaan adalah suatu kenyataan. Ya, kita hidup itu berulang-ulang kali. Ya, tidak hanya sekali. Ya, berulang-ulang kali. Dari ya, mungkin kita sudah pernah menjadi semua makhluk. Sampai Buddha juga sempat berkata, sulit sekali melihat makhluk yang belum pernah menjadi ibu kita. Nah, mungkin kalian dulu adalah ibu kita, ibu saya, atau mungkin anak saya. Atau jangan-jangan dulu bapak atau siapa saya. Jadi semua makhluk itu sebenarnya masih Punya karmanya sendiri. Ya, punya karmanya sendiri dan kita saling terhubung. Sampai Buddha juga pernah bilang, sulit sekali melihat makhluk yang belum pernah menjadi ibu kita. Nah, oleh karena itu kita harus saling toleransi. Satu, ya, kalau Mister punya perkumpulan, yaitu di Ehipasiko, itu setiap kita bertemu dengan itu panggilnya Mam, entah itu cowok atau cewek. Itu satu bentuk wujud penghormatan bahwa semuanya itu adalah pernah menjadi ibu kita. Nah, jadi kita itu tumimba lahir. Tumimba lahir. Nah, dia sudah membuktikan bahwa Buddha itu sudah membuktikan bahwa itu adalah nyata. Nah, beliau mengembara berusaha mencari obat penderitaan manusia sebagai akibat beliau menderita. Nah, dalam hidup ini kita itu menderita, ya. Menderita kenapa? Contohnya seperti ini. Jo, kamu hari ini udah main game belum? Belum. Belum. Biasa main apa? Free Fire. Free Fire. Suatu saat Jo itu dilarang main game. Rasanya enak nggak? Enggak lah. Enggak. Itu adalah bentuk dari satu penderitaan. Nah, itu adalah satu bentuk penderitaan. Kalian juga nyadari bahwa menderita itu adalah nyata. Nah, kamu cari obatnya. Nah, Buddha sudah menemukan obat itu. Itu satu bentuk kecil ya, bahwa hidup itu menderita. Ketidakpuasan. Atau biasa disebut sebagai dukkha. Nah, ketidakpuasan. Selama kita tidak puas, di situ kita bisa disebut sebagai menderita. Menderita atau ketidakpuasan. Seperti itu. Oke, di sini paham? Paham, Sar. Nah, selama beliau tidak dapat menemukan arsitek pembangun rumah atau yang arsitek pembangun rumah, dia diibaratkan sebagai, tadi kan di nyanyian ada tuh, nanti kita nyanyi bareng. Nah, diibaratkan sebagai tubuh. Dia belum menemukan siapa yang membentuk tubuh ini. Dia akan selalu menderita. Yang menciptakan tubuh ini Tuhan, bukan? Tuhan apa siapa? Ada yang bisa jawab? Yang membentuk tubuh ini siapa? Ada yang bisa jawab?
Yang membentuk tubuh ini adalah diri sendiri dan faktor-faktornya juga banyak. Itu nanti kita pelajari tersendiri ya. Nah, kita lagi membahas tentang 7 minggu. Nah, itu nanti SMA atau apa itu ada. Nah, itu nanti kalian pusing kalau kalian bahasnya sekarang ya. Nah, selama belum menemukan obat dari penderitaan, menemukan apa sih yang membuat rumah atau arsitek rumah atau yang membuat tubuh ini, itu selamanya dia akan menderita dan tidak mungkin bisa melenyapkan penderitaan. Beliau melakukan pengembaraan, dia mencari setelah lama proses pencarian penyebabnya, akhirnya beliau menemukan pembuat rumah. Berarti siapa sih yang membuat rumah itu? Ya, siapa sih yang membangun rumah itu? Siapa sih yang membentuk tubuh ini? Gitu. Dia mengalami memang sulit ditangkap. Arsitek itu terletak di luar tubuh, tapi terletak di dalam lubuk hati sendiri. Arsitek itu berupa nafsu keinginan. Jadi yang membentuk tubuh ini itu bukan siapa-siapa, tapi karena adanya nafsu keinginan atau kemelekatan atau penciptaan diri, unsur mental yang tersembunyi di semua makhluk. Nah, seperti itu. Jadi yang membentuk tubuh ini itu ada beberapa faktor. Nah, itu. Tapi kita di sini hanya disebutkan saja, belum dibahas lebih dalam. Ya. Yang membentuk tubuh ini bukanlah Tuhan, tapi beberapa unsur yang mungkin kalau yang bisa dipermudah ya unsur-unsur Tuhan seperti itu. Kalau di agama lain. Jadi Tuhan yang menciptakan. Nah, tapi kalau dalam agama Buddha itu berbeda. Jadi yang membuat rumah ini atau yang terjadinya tubuh ini itu adalah satu. Apa tadi? Apa tadi, Nak? Berupa nafsu. Siapa yang bisa jawab? Nafsu atau kemelekatan. Ya, nafsu keinginan atau kemelekatan, penciptaan diri, unsur mental yang tersembunyi dari semua makhluk. Kita terdiri dari berapa unsur, ya? Unsur tanah, air, api, udara. No, kok kayak Avatar? Kok kayak Avatar, Mister? Ya, memang seperti itu. Contohnya apa, Mister? Kok kita kayak Avatar? Ada unsur panas, air, api, dan udara. The Legend of Aang. Ya, seperti itu. Coba kalian lihat, tubuh kalian ada ngerasa panas, itulah unsur api. Ada yang keras-keras, misalnya tulang apa segala macam, itu unsur tanah. Ada yang berlendir, darah. Nah, yang mengalir seperti tanah, itulah seperti air, itulah unsur air. Nah, udara gimana? Nah, tubuh ini bisa bergerak, nah bisa menghirup, nah itulah udara. Air mengalir juga pakai tekanan udara. Paru-paru ada udara. Oksigen apa segala macam yang mengalir, yang ke seluruh tubuh itu juga unsur udara. Itulah unsur-unsur. Nah, selanjutnya kita sampai jam berapa, Nak? Jam 9 ya? Masih setengah jam Iya, ya? Sir. Ya, masih setengah jam, nggak apa-apa. Oke. Tadi sampai mencari, mencoba sudah dapat dipahami oleh. Nah,
Nah, sampai Buddha menemukan apa yang dibentuk oleh diri sendiri itu dapat dihancurkan. Nah, berarti apa yang dibentuk oleh diri sendiri itu bisa dihancurkan juga oleh diri sendiri. Dengan cara apa? Nah, penemuan ini menghasilkan pemberantasan nafsu keinginan, pencapaian keadaan tanpa inti, ya keadaan arahat. Nah, akhir dari nafsu keinginan. Jadi udah nggak pengen apa-apa lagi, keadaan di mana itu sudah sangat tenang, sudah nggak bisa digambarkan. Nah, atap rumah sendiri adalah seperti kegemaran, kemelekatan, kesakrakahan, loba, dosa, dan segala macam. Nah, ini kalian bisa baca nanti di sini. Nah, selanjutnya ya, di sini ada tugas. Selanjutnya tugasnya adalah kalian kerjakan ini. Catat ya. 7C, Mister harus punya kontaknya nih. 7 dari 7C. Perwakilan 7C yang bisa dihubungi. Mister akan catat di sini. Mister pilih ketuanya. Yang dari 7C siapa saja? Saya, Sir. Siapa? Trisha. Mister. Darwin. Siapa saja ntar. Yang dari 7C silahkan angkat tangan. Ya, ini karena bisa angkat tangan. Patricia, Trisha, Darwin, Valencia, Putri. Nah, 3 orang ya, 7C. 3 orang. Saya, Mister. Siapa? Simon. Ya. Nanti kalau Mister belum masuk, tolong hubungi Mister 1, kemudian kalau minta link meet, nanti lewat 1 anak, nanti hubungi Mister ya. 1. Jadi ada 4 orang ya. 4 orang. Nah, entah itu Trisha, Raymond, apa segala macam, itu di link web itu ada. Jadi kalian save link webnya, jadi gampang untuk kalian akses. Di situ bisa akses langsung ke YouTube, Telegram, dan ke WA Mister. Jadi salah satu orang sebelum itu nanti takutnya kalau pas pelajaran Mister saking numpuk nyari-nyari grupnya itu susah sekali. Ya, tolong hubungi Mister. Nah, 7B 7B, angkat tangan, silakan. Ya, Desi, nanti perwakilan WA Mister ya, di web. Ya. Sampean ki wong ndi? Jawane raro. Aku kenal ora karo bapake? Mbak Desi. Gak ngerti, Mister. Gak ngerti, Mister, ya. Wong Jawa kok ora ngerti bahasa Jawa. Oke, 7B nanti Desi bisa hubungi Mister kalau mau bagikan link. Jadi beberapa anak hubungi Mister sebelum pelajaran. Karena Mister sampai sekarang juga masih bingung anak-anak Mister itu yang mana saja, nomornya yang mana itu belum ngerti. Karena kalian juga masih baru. Jadi Mister belum. Saya 7C hubungi ini, 7B hubungi. Seperti itu. Tapi komunikasi kita dipermudah dengan adanya web, classroom, dan Telegram. Tapi mungkin karena kalian belum pernah bertemu dengan saya, ngobrol, dan lain sebagainya, jadi mungkin masih canggung ya. 7B, Desi nanti hubungi saya, terus 7A. 7A, Imadi 7A. Ya, Mister. Ya, Imade nanti hubungi saya ya. Nanti sering-sering hubungi saya, Imade. Kita sharing bareng-bareng. Ya, Imade.
Ya, Mister. Hubungi Mister, kita ngobrol, kita sharing. Ya, telepon nggak apa-apa. Cuma teleponnya jangan lewat-lewat dari jam 6 lah. Lewat dari jam 6. Jadi jam 7, jam 8 itu biasanya Mister sudah istirahat. Tapi kalau Mister itu WA dulu aja. WA dulu, takutnya Mister ada acara keluarga atau apa. Oke? Nah, sharing sama Mister. Oke, selanjutnya untuk yang lain juga boleh sharing. Banyak kok yang lain yang sharing sama Mister. Ya, sharing aja apapun yang kalian bisa di-sharingkan, ya. Di-sharingkan, silakan sharing. Kalian nemu masalah apa, silakan sharing. Ya. Boleh sharing. Oke? Ya. Jangan bikin sekat di antara kita adalah anak dan bapak. Ya. Silahkan kalian cerita apapun, ya dimanapun kamu ada kesulitan sebagai bapak, ya bapak kedua kalian, maksudnya kalian boleh, saya bertanggung jawab untuk memberikan solusi, ya untuk materi bapak yang pertama saja. Ya, itu selanjutnya ini kalian kerjakan, ya. Yang ada di layar kalian, ini silahkan kalian kerjakan, ya. Di buku, kalian dapat bukunya di mana, Nak? Kalian dapatnya di mana? Buku ini? Di link web kan? Ya, di link web. Ada yang tanya lagi, dapat bukunya? Saya belum dapat buku, Mister. Gimana dapatnya? Link webnya di-share di mana ya, Pak? Hah? Kenapa? Link webnya di-share di mana ya? Di Telegram. Waduh, nggak punya. Waduh, nggak ada lagi Telegram. Nah, silakan kamu bisa catat ini juga. Di WA Mister juga ada. Kamu ketuk aja bio Mister, langsung klik itu ada. Itu ada email, ada apa? Bio Mister. Ya, di WhatsApp. WhatsApp, karena Mister pakainya WhatsApp bisnis, kalian bisa ketuk di bio-nya, terus kalian bisa langsung menuju ke sana. Nah, selanjutnya terus kalau habis ngerjainnya di sini atau di mana? Nah, kalian bisa screenshot, terus kalian edit warnanya. Misalnya seperti ini. Klik kan bisa. Nah, ini misal jawabannya A ini, B ini. Nah, seperti itu. Oke, paham? JPG, boleh JPG, boleh PDF. Ini kan bisa kalau PDF kamu ke Word dulu, bisa di-copy. Nah, ini kan bisa di-copy, terus taruh di itu, kamu bisa kerjakan di situ, di manain. Terus diupload di mana, Sir? Diupload di Classroom. Udah biasa pakai Classroom belum? Davinka belum absen ya ini ya. Classroom-nya gimana, Mister? Nah, Classroom-nya akan seperti ini. Kita coba belajar dulu ya. Nah, Classroom. Nah, ini Classroom-nya. Ini adalah absen kalian yang sudah absen ini, ya. Davinka belum absen ya. Davinka belum absen. Nah, ini Mister akan tandai. Nah, Davinka belum ada ya. Setiap akhir Mister akan kembalikan seperti ini. Ini tandanya kalian sudah absen. Terima kasih telah absen. Oke. Nah, yang belum absen siapa? Davinka Yohan. Ini belum absen ya. Davinka Yohan ada?
Davin Kayuan? Oke, berarti hari ini dia tidak absen. Kalau yang lain di HP-nya sudah terima belum? Terima kasih telah absen. Sudah terima? Dicek di GCR. Angkat tangan yang sudah terima. Darwin sudah, Hendy sudah, dan ya Desi sudah, Raymond sudah. Trisa sudah, Made sudah ya? Hernandi sudah? Oke, bagus seperti itu. Nah, ini tandanya kalian sudah absen hari ini dan berarti kalian saya anggap masuk. Terus yang nggak absen gimana, Mister? Yang nggak absen, nah ini. Davinka belum masuk berarti tadi ya? Dipanggil-panggil nggak ada. Gambarnya Free Fire. Ini Davin Kayuan. Ya, seperti itu. Ini absen pelajaran. Nah, nanti Mister akan di home. Nah, ini akan tuliskan tugas di sini. Tugas. Nah, kalian tugas buku paket halaman berapa tadi nak di sini? 16 evaluasi. Tugas buku paket evaluasi halaman 15 sampai 16 ya. Silahkan kumpulkan di sini. Excuse me, sir. Yes, Trisa. Dikerjain sampai bagian 3. Sorry, I not hear you. Kerjainnya sampai bagian 3 atau sampai bagian 2 aja, sir? Semuanya. Oke, thank you, sir. Yes, you're welcome. Oke, topiknya adalah apa ya? Tugas harian, tugas sampai lupa. Tugas harian. Nah, postingkan sama siswa. Nah, ini nanti kalian kumpulkan di sini. Nah, ini kan ada tugas harian, ini ada absen. Nanti absen akan kamu ngeceknya di sini ya, nak ya. Kalau hari ini tanggal berapa kamu cek tanggalnya. Nah, kamu absen di sini. Terus tugas harian, ada tugas atau enggak nanti ini. Ada ulangan nanti di ini ada ulangan atau tidak, kalian ceknya di sini. Jadi seperti itu. Oke, paham ya di sini ya. Nanti kalian akan seperti ini. Yang lain ada pertanyaan sebelumnya untuk sistem apa segala macam, untuk hubungi Mister ada di mana? Kalau nanti ada masalah hubungin Mister di mana? Nah, Mister selalu open ya. Kalau bisa itu 24 jam kalau Mister itu. Tapi Mister adalah manusia biasa, jadi Mister butuh istirahat. Yang cerita, yang mau share apapun, itu saya batasi sampai jam 9 karena Mister harus istirahat. Dan kalau memang Mister ada Mister ada misalnya lagi sibuk ngerjain apa Mister tidak terima ya. Kalau kalian lagi share nanti besok ya, kayak gitu. Jadi jangan kalian nanti malah Mister lagi itu ya. Dan banyak yang share. Jadi ya anak-anak Mister banyak yang share, kadang cerita sampai
apapun mereka ceritakan. Ya, yang telah lalu ada yang sampai cerita pacar, apa segala macam, gimana ini mister, kayak gitu. Nah, akhirnya ya, mereka baik, mereka jadi baik ya. Cerita apapun sama mister. Oke, itu aja dari mister ya hari ini. Semua sudah paham ya? Nanti Ya, Sir. kalian bisa lihat lagi filmnya ada di web yang Mister kasih di YouTube Mister. Silahkan komen, khususnya untuk kelas 7, 7A, 7B, 7C. Di komen. Jadi film itu ada di materi soalnya. Jadi kalian komen. Gak usah subscribe, gak apa-apa. Yang penting komen. Ya, itu kalian kan ada bagian terakhir yang memang Mister buat penasaran untuk nonton. Ya, itu aja dari Mister. Sekian dulu Sukihoto Namo Buddhaya. Sekarang tutup tadi yang sekarang tutup dulu, jangan keluar dulu ya, tutup dulu. Silahkan yang tutup Joanna silahkan tutup, bacakan nama Karapata. Bacakan apa? Bacakan nama Karagata. Nama Karagata. Itu apa ya? Nggak tahu nama Karagata. Risa, please. Read nama Karapata, Teresa. After we study, let's pray together. 1, 2, 3, begin. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata damo damang namasami supatipano bhagavato sawakasangho sanghang namami sabisata bawantus kita tas semoga semampu kita berbahagia. Sadu. Thank you, Teresa. Teresa sekolah di mana dulu sih? Di Citra Bangsa, Sir. Oke, thank you. Ya, silahkan boleh live ya, jangan live dulu sebelum. Iya, Lionel. Kenapa Lionel? Lionel angkat tangan kenapa? Bekas tadi itu. Kenapa? Oke. Yang tadi disuruh angkat tangan lupa turunin lagi. Oke. Ya, itu aja jargon kita adalah selalu tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati. Nah, setelah kita teriak bareng-bareng ya. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati. 1, 2, 3. Suaranya mana? Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati. 1, 2, 3. Tebarkan cinta kasih. Semaikan rasa empati. Nah, kalian buka web, ini nanti ada. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati. Nah, itu jargon dari Mister. Nanti kalian cari tahu artinya apa sih gitu. Itu aja ya dari Mister. Sekian dan Sukihoto Namo Buddhaya. Silahkan boleh live dan Mister akan matikan rekamannya. Kalian boleh live setelah Mister matikan rekamannya. Oke, bye-bye.